Kalau kita bicara soal puasa, apa sih yang pertama kali terlintas di benak kita? Pasti menahan lapar dan haus kan? Tapi sebetulnya puasa itu jauh lebih dalam dari itu. Ini adalah sebuah, ya bisa dibilang cetak biru spiritual yang lengkap. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bedah kerangka itu, spesifiknya dari kacamata mazhab Syafi'i, yang notabene banyak banget dianut. Oke, kita mulai dari akarnya ya. Ayat ini adalah mengapanya kita berpuasa. Coba deh perhatikan ujung ayatnya. Agar kamu bertakwa. Jadi, tujuannya itu bukan cuma soal fisik, tapi ada target yang lebih tinggi, yaitu takwa, atau kesadaran penuh akan kehadiran Tuhan. Ini nih yang jadi nuansa spiritual untuk seluruh obrolan kita ke depan. Nah, setelah tahu kenapanya, sekarang kita masuk ke apanya. Maksudnya, apa aja sih pilar-pilar utama yang bikin puasa kita itu sah? Ini bagian yang bisa dibilang nggak bisa ditawar-tawar. Jadi, secara definisi dalam mazhab Syafi'i, puasa itu apa sih? Gampangnya, ada 3 elemen penting. Pertama, jelas menahan diri. Kedua, ada waktunya, yaitu dari fajar sampai maghrib. Dan yang ketiga, ini nih yang paling krusial, yaitu niat. Kenapa penting? Karena niat inilah yang membedakan ibadah puasa kita dari sekedar ya diet atau nggak makan seharian. Jadi, intinya begini. Cuma ada 2 pilar utama puasa yang sah. Pertama, niat, yang harus kita pasang di hati setiap malam sebelum fajar. Dan kedua, imsak, atau menahan diri dari segala yang membatalkan. Simpel kan? Tapi tanpa 2 ini, ya puasa kita nggak dihitung sah menurut mazhab ini. Keduanya itu satu paket, nggak bisa dipisahin. Terus, siapa aja sih yang wajib puasa? Tentu nggak semua orang ya. Ada syarat-syaratnya. Kita lihat. Seseorang harus muslim, sudah balik atau dewasa, akalnya sehat, dan pastinya mampu secara fisik. Oh ya, khusus untuk perempuan ada syarat tambahan. Harus dalam keadaan suci, artinya tidak sedang haid atau nifas. Oke, rukun dan syaratnya sudah jelas. Sekarang kita naik level, karena puasa itu bukan cuma soal sah atau nggak sah. Ada juga cara untuk mempercantik puasa kita. Yuk kita bahas soal amalan-amalan yang dianjurkan untuk bikin pengalaman puasa kita jadi lebih kaya secara spiritual. Ini nih, beberapa booster pahala yang dianjurkan. Misalnya, mengakhirkan sahur. Kenapa? Biar kita lebih kuat puasanya. Terus, menyegerakan berbuka. Ini menunjukkan ketaatan kita. Dan jangan lupa, pas detik-detik buka puasa itu, wah, itu waktu yang mustajab banget buat berdoa. Plus, perbanyak zikir, sedekah, dan baca Quran. Lengkap kan? Oke, kita udah bahas yang dianjurkan, sekarang kita masuk ke yang dilarang. Ini juga nggak kalah penting. Tahu cara memulai itu bagus, tapi tahu apa yang bisa merusak puasa kita. Itu hukumnya wajib. Pertanyaannya sekarang, apa aja sih yang harus kita hindari betul-betul seharian pas puasa? Yuk kita bahas satu persatu, biar puasa kita aman sampai maghrib. Nah, ini perbandingan yang menarik banget dan jadi kunci dari banyak hal. Lihat bedanya antara sengaja dan tidak sengaja. Contohnya, muntah. Kalau disengaja, wah itu batal puasanya. Tapi, kalau kita makan atau minum karena beneran lupa, puasa kita tetap sah loh. Ini bukti betapa besarnya rahmat dalam aturan ini. Niat itu benar-benar jadi pembeda. Biar lebih jelas, ini dia daftar utama hal-hal yang membatalkan puasa. Intinya sih, memasukkan sesuatu dengan sengaja ke dalam rongga tubuh lewat jalur yang terbuka. Tentu aja, yang paling jelas itu makan dan minum. Lalu, ada hubungan suami istri, muntah yang disengaja, dan beberapa hal lainnya seperti haid atau nifas yang otomatis membatalkan puasa hari itu. Tapi, agama kita ini nggak kaku. Ada yang namanya rukhsah atau keringanan. Ini adalah sisi fleksibel dan penuh rahmat dari aturan puasa yang menunjukkan kalau syariat itu dibuat untuk memudahkan, bukan menyusahkan. Lihat tabel ini, praktis banget. Jadi, ada beberapa kondisi di mana kita boleh nggak puasa. Misalnya, kalau lagi dalam perjalanan jauh atau lagi sakit, kita boleh batalin, tapi wajib ganti di hari lain. Itu namanya qada. Nah, untuk ibu hamil atau menyusui, aturannya sedikit lebih detail. Bisa jadi selain qada ada juga fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Apalagi kalau yang dikhawatirkan itu kesehatan bayinya. Termasuk juga kalau kita nunda-nunda bayar utang puasa tanpa alasan, itu juga kena qada plus fidyah. Dan semua aturan tadi akhirnya membawa kita kembali ke tujuan utamanya. Kita jadi balik lagi ke esensi spiritual puasa. Imam Al-Ghazali merangkumnya dengan sangat indah. Beliau bilang,
Puasa itu pada dasarnya melatih disiplin batin, mengendalikan hawa nafsu, dan yang terpenting, memperbaiki koneksi kita dengan Tuhan. Jadi, ini bukan soal perut, tapi soal hati. Jadi, sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Jauh di balik rasa lapar dan haus, sebetulnya apa sih yang mau kita panen dari Ramadan kali ini? Puasa itu kan dirancang untuk pertumbuhan spiritual, bukan cuma sekedar ketahanan fisik. Jadi coba deh kita tanya ke diri sendiri, tujuan spiritual apa yang mau aku capai tahun ini?